Berstatus sebagai tim juara dunia bertahan, tentu ekspektasi bagi McLaren, mereka bisa mempertahankan kapabilitasnya untuk bersaing di papan atas, demi kemenangan atau minimal konsisten naik podium. Apalagi mengingat mereka bisa raih 2 kali juara dunia konstruktor, karena memiliki keunggulan merit dari betapa bagusnya pengembangan mobil McLaren pada akhir era ground effect. Banyak inovasi sampai detail-detail kecil yang mereka mainkan, dan membuat McLaren memiliki mobil dengan sasis serta mechanical suspensi terbaik di grid dalam 2 tahun terakhir. Meskipun tahun lalu, McLaren mengklaim kalau inovasi-inovasinya tetap bisa dipakai pada regulasi baru, tapi sejumlah keunggulan penting nampak tidak lagi menjadi kekuatan utama mereka musim ini. Sejak awal musim, performa McLaren bisa dibilang agak inkonsisten dengan sejumlah problem yang mereka hadapi karena harus adaptasi lagi terhadap regulasi baru. Salah satunya adalah di aspek power unit, dengan optimalisasi software Mercedes, serta masalah reliabilitas yang belum ada solusinya. Selain itu, di aspek sasis serta aero, McLaren belum bisa mencapai level efisiensi seperti Mercedes, dan mereka sekarang malah dilompati oleh Ferrari yang punya downforce paling besar, serta efektif. Dari grafik performa, McLaren memang bisa memangkas ketertinggalannya yang begitu besar pada 2 ronde pembuka, tapi mereka sekarang malah stuck di kisaran 0,3 detik gap performa dari Mercedes, dan diperparah dengan Ferrari yang improve signifikan di Barcelona kemarin. Performa paling kompetitif mereka ada di GP Miami. Ketika upgrade yang mereka luncurkan, hampir saja bisa kalahkan Mercedes dengan Norris yang sempat memimpin balapan, sebelum kemudian kecolongan strategi inisiatif dari Mercedes. Namun, setelah Mercedes melawan balik lewat upgrade Kanada, dan sejumlah masalah reliabilitas yang makin parah, McLaren praktis tak mampu lagi berikan perlawanan langsung, dan malah dilompati Ferrari yang upgrade jor-joran di Catalunya. Akibatnya adalah sekarang sangat berat, dan bahkan agak mustahil bagi Lando Norris untuk bisa pertahankan gelar juara dunianya musim ini, mengingat dia sudah 83 poin terpaut dari Kimi Antonelli di pucuk. Tapi Norris sendiri sepertinya sudah paham dengan kondisinya seperti apa, dan berdamai dengan fakta kalau Mercedes terlalu sulit untuk ia kejar. Pembalap Inggris ini memilih menikmati setiap momennya sebagai pembalap juara bertahan. Bahkan ketika gagal finish, ia masih bisa tebar senyuman kepada penonton dan lebih slow living karena sudah tak punya beban. Masalah yang dialami McLaren musim ini sejatinya cukup kompleks karena meliputi aspek power unit dan sejumlah problem di sasis serta aeronya itu sendiri. Pada awal musim, sudah pernah kami bahas bahwa rumitnya pemahaman mesin regulasi baru membuat ketergantungan tim customer terhadap data dari pabrikan menjadi sangat besar. Seberapa banyak dan detail data informasi yang diberikan pabrikan kepada customer akan menentukan juga seberapa kompetitif mereka di sirkuit. Masalah yang dihadapi McLaren dan tim customer Mercedes lainnya adalah pabrikan Jerman tersebut dianggap agak pelit, serta terlambat dalam memberikan informasi-informasi penting soal mesinnya. Andrea Stella sempat mengeluhkan masalah ini pada GP Australia karena bingung dengan cara memaksimalkan mesin Mercedes dengan minimnya informasi yang diberikan. Ia berpendapat kalau bukan seperti ini cara F1 bekerja, karena pentingnya data simulasi dalam pemahaman mesin regulasi baru yang sangat rumit. McLaren jadi kesulitan dalam mengatur manajemen energi baterai yang sangat penting di regulasi 2026, dan kesulitan dalam memproyeksikan program development mobilnya. Hal semacam ini tak jadi masalah di regulasi sebelumnya, karena adanya engine freeze sejak 2022, sehingga tidak ada perbedaan dalam optimalisasi mesin antara pabrikan dengan customer. Namun, karena regulasi masih baru, perbedaan kapasitas antara pabrikan dengan customer jadi sangat terlihat, di mana Mercedes tentu punya akses penuh ke semua data internal. Spesifikasi mesin yang diberikan sudah pasti sama, tapi pabrikan bisa eksperimen secara langsung di mobil sendiri, dan integrasi antara sasis dengan power unit jauh lebih baik ketimbang tim yang cuma terima jadi mesinnya saja. Stella secara terbuka mengaku kalau ini adalah pertama kalinya McLaren merasa dirugikan sebagai customer team. Bukan karena mereka merasa tidak diberi prioritas oleh Mercedes, namun karena McLaren merasa tidak punya banyak kesempatan untuk mengejar timeline waktu yang sama dengan Mercedes dalam pengembangan power unit. Menurut Stella, McLaren selalu harus menunggu informasi data dari Mercedes sebelum bisa diterapkan ke mobil mereka yang sebabkan adanya jeda waktu dalam development mobil. Utamanya dalam penyelesaian masalah reliabilitas, McLaren kesulitan untuk bisa mengajak Mercedes berkolaborasi dalam satu timeline yang sama, supaya masalahnya bisa cepat terselesaikan. Alhasil McLaren saat ini cukup tertinggal dalam aspek optimalisasi power unit, murni karena Mercedes punya kapabilitas sebagai pabrikan untuk lakukan simulasi, serta eksperimen lebih cepat ketimbang customer yang harus menunggu datanya. Alur penyampaian data informasi dari Mercedes ini diakui Stella tidak ia antisipasi sebelumnya, dan ia kritik sejak tes pramusim. McLaren sekarang sedang mengusahakan peningkatan intensitas kolaborasi antara McLaren dengan pabrikan,
supaya flow pemberian informasi bisa lebih cepat. Secara reliabilitas, McLaren sampai saat ini sudah alami 5 kali gangguan di power unit, di mana 4 diantaranya terjadi saat balapan yang sebabkan pembalapnya gagal finish. Mayoritas ada di aspek kelistrikan serta baterai, yang memang jadi salah satu problem utama dalam reliabilitas mesin Mercedes musim ini. Namun tidak semua defisit power unit McLaren ini bersumber dari statusnya sebagai customer team, karena bagaimana mereka mendesain MCL40 juga punya peran di dalamnya. Salah satunya adalah pendekatan McLaren yang memakai rasio gigi pendek dalam pemakaian gearbox-nya. Punya peran terbesar soal kenapa Norris dan Piastri selalu tertinggal di lurusan ketimbang Mercedes yang pakai rasio gigi lebih panjang. Cara McLaren dalam deployment baterai sudah jauh lebih baik lewat upgrade software di Miami. Namun itu tak berpengaruh banyak di aspek top speed karena mereka memakai rasio gigi pendek untuk prioritaskan akselerasi. Masalahnya memang akselerasi kuat, maka kecepatannya bisa meningkat dengan cepat. Tapi karena rasio pendek, otomatis McLaren harus lebih sering memakai gigi ke-8, yang artinya konsumsi energinya juga lebih banyak. Sementara Mercedes dengan rasio panjang, mereka bisa capai top speed lebih kencang pada gigi 7, dan keuntungannya adalah ketika ada di RPM tinggi, mereka bisa lakukan harvesting energi lebih sering di gigi 7. Alhasil McLaren jadi lebih pelan di lurusan dibanding Mercedes, meskipun mesinnya sama. Sasis MCL40 juga masih punya sejumlah kekurangan, terutama downforce yang tidak sekuat Ferrari, karena mereka prioritaskan efisiensi aero lewat manajemen outwash yang agresif. Mobil mereka masih menunjukkan keunggulan di tikungan medium cepat seperti di Suzuka, kemudian sektor pembuka dan tengah di Miami, bahkan di Catalunya, mereka juga masih kompetitif di tikungan semacam ini. Tapi yang membedakan McLaren musim ini dan musim sebelumnya adalah keunggulan mereka di aspek mekanikal justru menghilang, yang sekarang berubah jadi kelemahan. Suspensi di MCL40 tidak sebagus musim lalu, yang setidaknya punya 2 pengaruh krusial dalam perilaku mobil di sirkuit. Pertama adalah musim lalu, suspensi McLaren bisa menutupi kelemahan mereka di tikungan medium lambat, dengan mekanikal yang stabil di mobil ground effect, dan membuatnya bisa dengan mudah melibas setiap curb atau aspal yang bumpy. Keunggulan itu tidak nampak lagi musim ini, dan hasilnya adalah McLaren cukup keteteran di Monaco. Lalu kedua adalah suspensi mereka tahun lalu bisa membantu manajemen suhu ban secara signifikan, lewat trik multilink yang hasilkan virtual steering, untuk manipulasi settingan 2 in dan 2 out di ban. Saking bagusnya trik ini, Christian Horner sampai menuduh McLaren memakai trik water cooling dalam menjaga suhu bannya. Tapi musim ini McLaren kehilangan kemampuan manajemen suhu ban itu yang terlihat di GP Barcelona yang berlangsung di bawah suhu panas. Saat kualifikasi, McLaren kehilangan mayoritas waktunya di traksi saat exit tikungan di sektor tengah dan sektor terakhir, yang disebabkan ban belakangnya alami sliding karena overheat. Ketika race, stint terakhir Norris meskipun pakai ban hard yang lebih baru, tapi dia kecepatannya makin ngedrop karena degradasi ban yang ternyata cukup tinggi. Penyebab kenapa keunggulan mekanikal McLaren menghilang diyakini bukan dari desain suspensinya secara langsung, yang sebenarnya desainnya sangat identik dengan musim lalu. Pengurangan downforce dan ban lebih kecil di mobil regulasi baru, menurut Andrea Stella lebih berperan terhadap kesulitannya McLaren dalam manajemen temperaturnya. Selain itu, desain pendinginan rem belakang yang berubah karena tuntutan harvesting energi yang besar, membuat susunan internal pendinginannya juga sangat berbeda. Seperti yang kami bilang di awal, problem McLaren begitu kompleks karena meliputi multi aspek dari power unit yang tidak mendapatkan optimalisasi seperti pabrikan, kemudian persoalan aero dan aspek mekanikal yang tidak sekuat tahun lalu. Semua itu harus diperbaiki McLaren, dan sudah seharusnya mereka prioritaskan hal-hal yang bisa dikendalikan terlebih dulu, yaitu tingkatkan kualitas pengembangan mobil seperti yang mereka lakukan dalam 3 tahun terakhir. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.